Halo semuanya, perkenalkan saya Christopher Sariwijaya, NIM 567012 dari Prodi D3 TI. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya selama saya mengambil mata kuliah pengenalan teknologi informasi ini. Yang pertama adalah materi yang pertama, yang ke-1. Pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware, yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Lalu juga ada perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi, dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Lalu komponen sistem komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang umum digunakan untuk menunjang beragam kegiatan penggunanya, mulai dari mengerjakan pekerjaan kantor, tugas sekolah, untuk hiburan, bermain game, dan sebagainya. Kehadiran komputer di era yang serba modern saat ini mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa. Namun, tahukah Anda bahwa sejatinya ada tiga komponen yang utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Masing-masing dari tiga komponen sistem komputer tersebut memiliki peran yang berbeda-beda, namun mampu menciptakan kesatuan sistem komputer. Selanjutnya adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware antara lain adalah mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Sejatinya, hardware masih terbagi menjadi 4 bagian, yakni input device, output device, processing device, dan storage device. Selanjutnya adalah input device atau perangkat masukan. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa input device merupakan sebuah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah sistem komputer. Data yang sudah dimasukkan kemudian akan dikonversi menjadi kode binari, sehingga dapat dibaca oleh memori utama komputer. Adapun contoh dari input device berupa keyboard, mouse, webcam, serta scanner. Selanjutnya adalah output device. Setelah melalui processing device, data yang sudah diolah kemudian akan dikeluarkan dan ditampilkan kepada pengguna. Data tersebut dapat berupa gambar, video, serta audio. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dikeluarkan melalui monitor, printer, headphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Selanjutnya adalah storage device. Storage device sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu internal storage dan external storage. Internal storage merupakan bagian penyimpanan yang melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk dan RAM. Sementara external storage sendiri mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak terikat dengan sistem hardware komputer. Penyimpanan jenis ini terbilang praktis karena dapat dibawa kemana saja.
dan digunakan pada beragam perangkat komputer. Beberapa contoh dari external storage yaitu hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Selanjutnya adalah processing device. Data yang telah dimasukkan melalui input device kemudian akan diolah pada bagian processing device. Sebab processing device sendiri adalah sebuah perangkat yang berperan untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU, atau yang juga dikenal sebagai otak dari sistem komputer. CPU bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan bertindak ke bagian perangkat lunak ataupun software. Beberapa komponen dari CPU meliputi prosesor, RAM, kartu VGA, hard disk, motherboard, dan cooling fan. Lalu software. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata. Software dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, software system. Software system merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Komponen ini mencakup sistem operasi ataupun OS seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Software aplikasi yang kemudian adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Beberapa contoh dari software aplikasi yakni web browser, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke brainware. Berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware merujuk pada pengguna komputer. Sebab sejatinya penggunalah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat beroperasi secara maksimal. Contoh dari brainware sendiri antara lain adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Yang pertama adalah pengertian dari hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware adalah mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Lalu hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory, yang berarti data pada memori ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Berbeda dengan media penyimpanan RAM. Selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk adalah salah satu bagian dari perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai alat membaca disket atau floppy disk, di mana pada dasarnya floppy drive ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM. Tetapi untuk saat ini floppy drive sudah sangat jarang sekali penggunanya. Kemudian kita masuk ke dalam input device. Contoh dari input device adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf maupun angka dan simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selain sebagai alat untuk menginputkan data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dan kombinasi yang khusus. Umumnya, port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya adalah
PS2 dan juga USB. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah proses device. Yang saya ambil dari contohnya adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen dalam komputer, laptop, hingga smartphone. Sebutan lain dari prosesor adalah CPU. Prosesor adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Prosesor adalah otak dari perangkat. Setiap komputer memiliki prosesor, baik itu dengan efisiensi kecil maupun kinerja besar. Tanpa prosesor, perangkat-perangkat ini tidak dapat berfungsi. Prosesor adalah sirkuit dengan desain yang sangat kompleks. Tujuan utama prosesor adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Prosesor adalah komponen yang juga berinteraksi dengan komponen lain dalam komputer. Kemudian adalah output device. Yang saya ambil contohnya adalah monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output menyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer tandakan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sebagai yang sangat penting dalam sebuah komputer. Kemudian masuk ke materi 3. Yang pertama, pengertian dari software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembacanya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal computer atau komputer. Kemudian kita masuk ke driver. Driver adalah salah satu jenis software khusus yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara suatu komputer dengan hardware seperti Wi-Fi, LAN, printer, mouse, keyboard, atau bahkan dengan sistem-sistemnya seperti BIOS atau VGA. Fungsi driver adalah sebagai panduan untuk mengendalikan komputer agar dapat mengenali serta menjalankan hardware yang sudah terpasang sebelumnya. Kinerja driver dalam suatu komputer diibaratkan sebagai sebuah buku panduan untuk masing-masing jenisnya. Apabila driver LAN berarti seperti buku panduan untuk menjalankan fungsi LAN secara optimal. Jika yang diinstal adalah driver VGA berarti seperti buku panduan untuk men-setting VGA secara optimal agar komputer tidak terlalu boros energi. Selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi atau bisa disingkat dengan app adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu yang dapat diakses oleh pengguna. Perangkat lunak atau program komputer tersebut nantinya akan beroperasi pada sistem tertentu yang sengaja dibuat kemudian dikembangkan agar dapat melakukan perintah tertentu yang diinginkan. Selanjutnya adalah operating system. Operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting.
Selanjutnya adalah utilities. Adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan sistem operasi. Dengan perangkat lunak utility, pengguna komputer dapat berjalan dengan baik dan benar. Lalu kita masuk ke materi yang keempat. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware adalah programmer, netter, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Selanjutnya adalah programmer. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seseorang yang memiliki skill menulis kode program atau sintaks dan merancang sistem bisa juga disebut dengan programmer. Kode atau bahasa program yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Lalu sistem analis. Sistem analis atau analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Analis sistem memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Selanjutnya adalah network administrator. Network administrator adalah orang yang bertanggung jawab untuk selalu mengawasi sistem komunikasi di kantor agar tetap berjalan dengan lancar, memberikan pengawasan teknis WAN atau Wide Area Network, termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah, mempersiapkan dan memelihara dokumentasi konfigurasi jaringan dan data letak kabel. Kemudian adalah data engineer. Data engineer merupakan orang yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan. Infrastruktur di sini merupakan database, pipeline, atau warehouse. Mereka bertugas untuk membangun sistem agar dapat terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga dapat memproses data yang berskala lebih besar dengan mudah. Selanjutnya adalah technical support. Technical support atau dukungan teknis adalah layanan yang diberikan perusahaan, terutama di bidang IT, untuk membantu customer dalam hal konfigurasi, pemakaian, dan troubleshooting. Secara umum, dukungan teknis diberikan dalam bentuk email, tiket, SMS, chat, website, dan telepon. Beberapa perusahaan maju dan berkembang biasanya mengklasifikasikannya dengan dukungan teknis ke dalam beberapa tingkatan. Inilah yang disebut dengan multi-tier technical support. Masing-masing tingkatan punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga tugas dan penanggung jawab yang dibebankan bisa didelegasikan dengan baik dan pelayanan kepada customer bisa lebih maksimal. Selanjutnya adalah materi yang kelima. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Lalu peran cloud computing adalah sebagai pusat pengelolaan data, mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan. Misalnya pemrosesan, penyimpanan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif. Lalu grid computing. Grid computing adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama, seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Grid adalah bentuk komputer super virtual yang menyelesaikan aplikasi tertentu.
Ukuran grid dapat bervariasi dari jaringan perusahaan kecil hingga besar. Lalu ada sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga memungkinkan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan tugas yang telah diinstruksikan oleh pengguna ataupun brainware. Peran dalam teknologi informasi, salah satu pada perusahaan atau instansi dapat memperoleh informasi dengan cepat. Sebagian sarana untuk memberikan informasi, komputer memberikan pengaruh yang cukup besar untuk dalam penghematan dan efisiensi waktu. Salah satunya berkaitan dengan sistem penjualan. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang keenam. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau EDI, lalu surat elektronik atau elektronik mail atau email, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan atau hierofrasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Lalu kita masuk ke materi yang ketujuh, mobile computing. Selanjutnya adalah mobile computing. Mobile computing adalah desain transmisi data, suara, informasi, media lainnya seperti video, tanpa menggunakan media perambat fisik atau kabel, terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Perangkat seluler dapat terhubung dengan memanfaatkan konektivitas tanpa kabel pada perangkatnya, yaitu melalui akses Wi-Fi. Telepon seluler menyediakan paket layanan yang dapat dihubungkan kepada akses jaringan lokal atau LAN, atau skala yang lebih luas yaitu internet. Lalu Software as a Service atau SaaS. Software as a Service atau yang disingkat dengan SaaS adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus menggunakan pembelian program atau sistem serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Untuk mengakses dan menggunakan SaaS, yang kita butuhkan hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga sebagai pengguna Anda bisa langsung menggunakan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau memberi lisensi yang relatif mahal. Lalu Infrastruktur as a Service atau IaaS adalah sebuah layanan infrastruktur komputasi awan atau cloud computing. Dalam arti lain, IaaS adalah layanan cloud computing yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer berupa virtualisasi, bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real time, dan keamanan dalam ruang lingkup. Untuk mengetahui definisi satu unit layanan IaaS, lalu materi yang ke-8. Masuk ke materi ke-8. Yang pertama adalah game. Pengertian game jika diartikan secara bahasa atau berasal dari bahasa Inggris adalah permainan.
Dengan bantuan teknologi, kini game dapat diartikan secara lebih luas lagi. Jadi secara istilah pengertian game adalah permainan yang diprogram pada suatu perangkat yang dapat dijalankan secara offline maupun online. Berdasarkan cara bermainnya, game dapat dijalankan pada perangkat yang tidak terhubung ke internet atau offline, ataupun yang harus terhubung ke dalam internet atau online. Oleh karena itu, pengguna tidak dapat bermain game online apabila perangkatnya tidak terhubung ke internet. Adapun antara game satu dengan lainnya memiliki fungsi logika yang berbeda-beda. Hal ini pula yang membuat setiap game memiliki perintah dan data yang berbeda pula. Pada dasarnya, pengertian game ini bersifat sangat global. Dengan kata lain, game tidak hanya permainannya dapat dijalankan oleh perangkat saja, melainkan juga dapat dimainkan secara tradisional. Lalu berikut adalah jenis-jenis game. Yang pertama adalah arcade games, console games, handheld games, PC games, mobile games, dan terbagi menjadi beberapa genre, yaitu action, fighting, racing, sports, role-playing game, adventure, strategi, puzzle, horror, thriller, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi 9. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang dapat menampilkan suatu lingkungan maya kepada pengguna sehingga pengguna dapat merasakan lingkungan tersebut dan seolah-olah berada di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan maya ditampilkan melalui komputer dan divisualisasikan melalui kacamata virtual reality. Seiring dengan berkembangnya teknologi VR, beberapa interaksi dikembangkan seperti suara, sentuhan, dan berjalan, dan kini sudah ada interaksi berupa getaran. Lalu augmented reality atau AR adalah sebuah teknologi yang dapat menggabungkan objek maya 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan sebuah lingkungan nyata. Objek maya diproyeksikan melalui media komputer atau smartphone melalui kamera secara real time. Kesan yang didapatkan seolah-olah pengguna dapat memunculkan sebuah objek maya ke dalam lingkungan nyata. Augmented reality atau yang disingkat AR ini berbeda dengan virtual reality. Augmented reality hanya sekedar menambahkan objek maya, bukan menggantikan apa yang dilihat pengguna secara penuh. Lalu kalau dulu harus menggunakan perangkat khusus untuk menambahkan augmented reality yang harganya mahal, sekarang ini perangkat mobile sudah bisa menggunakannya, tentu saja dengan spesifikasi tertentu seperti fitur gyroscope dan akselerator yang harus ada dalam perangkat tersebut. Namun perangkat mobil yang memiliki fitur tersebut sekarang harganya sudah dapat dijangkau oleh banyak orang alias murah. Lalu pengimplementasian ke dalam bidang bisnis. Pada bidang bisnis, Adidas telah membuat sebuah aplikasi augmented reality yang digunakan oleh pengunjung ke toko sepatu tersebut. Pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut dapat mengarahkan kamera smartphone-nya ke arah sepatu Adidas yang disenangi. Kemudian pengunjung akan mendapatkan informasi lebih detail tentang sepatu tersebut. Penerapan lainnya dilakukan oleh sebuah perusahaan perangkat rumah, yaitu IKEA. IKEA juga menerapkan augmented reality ke dalam aplikasi belanja mereka. Pembeli yang ingin membeli perangkat rumah tangga dapat memvirtualkan perangkat tersebut ke dalam sudut tempat yang ingin ditaruh. Dengan cara ini, pembeli akan mendapatkan gambaran apakah perangkat yang dipilih akan cocok atau tidak. Ini merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh perusahaan perangkat rumah tangga lainnya. Kemudian dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan, perusahaan produsen pesawat Boeing menerapkan augmented reality dalam proses training teknisi yang akan memperbaiki atau merakit pesawat. Boeing melalui aplikasinya memvirtualkan komponen pesawat tersebut. Sebagai contoh, mesin pesawat jet. Peserta pelatihan akan dilatih dengan menggunakan aplikasi virtual tersebut untuk memperkenalkan komponen-komponen pesawat tersebut dan bagaimana cara merakitnya.
Sebelum mereka diterjunkan langsung pada proses training yang sesungguhnya, proses ini memberikan efisiensi dalam proses pelatihannya. Lalu dalam bidang fashion, pada bidang fashion tidak mau kalah dengan perusahaan fashion dengan namanya Zara. Salah satu toko mereka menerapkan augmented reality pada produk fashionnya. Sebelum membeli, pelanggan dapat mencobakan produk fashion tersebut dengan perangkat augmented reality yang sengaja dipasang dalam toko, sehingga pelanggan akan melihat sosok mereka di perangkat tersebut bersamaan dengan produk fashion yang akan dibeli, sehingga pelanggan dapat membayangkan apakah produk tersebut cocok dengan mereka atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.